Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, saat ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat-nikmatnya, sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama di dalam majelis yang insya Allah bermanfaat dan barokah ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya yang senantiasa turut serta dalam memperjuangkan agama, Islam. Marilah kita mulai kajian malam ini. Kebetulan yang kita kaji saat ini adalah kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tentang masalah zuhud. Temanya mengapa kita harus berzuhud. Nah, begitu ya. Kalimatnya adalah walaqad ruwiya an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Walaqad ruwiya an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Semangat ya, mudah-mudahan kita nanti lancar-lancar semuanya hingga selesai dan mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat dan barokah ya. Sebelumnya saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ruwiya lan demi nyektine den riwayataken an Salmana saking Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu apa annahu satuhune Salman Al-Farisi iku kala ngendika sapa Salman Al-Farisi pripun dawuhe, innal abda satuhune kawula iku ila zahada tetkalane zuhud sapa abad fid dunya ing dalem dunya istanara mongko mencorok apa kalbuhu atine abad bil hikmati kelawan hikmah wa ta'awanat lan dadi utawa wa ta'awanat lan saling membantu. Faedah musyarakah ta'awanat ya, pakai muannas ghaibah, oparane mufrad muannas ghaibah. Wa ta'awanat napa kok ngoten sebab faile jamak taksir abdauhu. Jamak taksir niku biasane dihukumi muannas, ngoten nggih. Abdauhu wa ta'awanat lan saling membantu apa abdauhu pira-pira anggotane abad fil ibadati ing dalam ibadah. Fahadihi mongko utawi iki la jumlah iku hadihi jumlah kang sempurna. Alhamdulillah. Jadi saat ini telah disampaikan bahwasannya walaqad ruwiya an Salman Al-Farisi ya, sungguh telah diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi. Nah, beliau adalah sahabat terkemuka yang pernah memberikan usulan mengeduk Khandaq waktu perang Khandaq. Usulannya Salman Al-Farisi ini dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa innal abda idza zahada fid dunya istanara qalbuhu bil hikmah. Sesungguhnya apabila seorang hamba idza zahida fid dunya, apabila seorang hamba itu hatinya zuhud dunia, tidak gemar dunia, tidak bergantung hatinya dengan dunia, istanara qalbuhu bil hikmah, maka hatinya itu akan bersinar terang dengan hikmah.
maka hatinya itu akan bersinar terang dengan hikmah, ya, hikmah ail ilmin nafi. Kalau ditafsiri oleh pengomentar adalah al ilmun nafi, yang dikehendaki dengan hikmah adalah ilmu yang manfaat. Jadi seorang hamba, katanya Salman Al Farisi, apabila hatinya itu zuhud dunia, tidak terpancing terhadap keindahan dunia, tidak bergantung hatinya dengan dunia, tidak gemar dengan dunia, maka niscaya teranglah hatinya dengan hikmah, bersinar terang hatinya dengan hikmah. Wa ta'awanat aqda'u fil ibadah. Dan tidak cukup seperti itu saja, tidak berhenti di situ saja. Kalau seorang hamba itu hatinya zuhud, maka wa ta'awanat aqda'u, di samping hatinya terang dengan hikmah, anggota tubuhnya yang lain juga saling bahu membahu, tolong menolong dalam menuju ibadah. Akak boten kangelan diajak ibadah. Ini akibat karena dia hatinya zuhud dari dunia. Nah, itulah mengapa kita itu perlu dengan zuhud ini. Itulah mengapa kita itu harus mengosongkan hati dari dunia ini, ya? Dan zuhud ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari atau mau nggak mau harus dilakukan. Tidak harus yang bermakom makrifat saja. Oh, kudu wali sing nglakoni ngono, tidak. Tidak harus orang yang bermakrifat saja, makom tinggi. Tidak harus begitu. Kita ini sebagai santri yang identik disebut dengan salik, yaitu mengambah jalan menuju Allah, wajib bagi kita memiliki rasa zuhud ini. Tidak gemar terhadap dunia. Ya? Ingat ya. Karena apa? Karena alasan daripada kita itu harus berzuhud. Alasan yang pertama, supaya ibadah kita itu menjadi banyak. Di samping banyak, lurus-lurus saja, saged istiqomah. Di samping itu beraturan. Jadi setiap kali kalau misalkan ini nek ana wong niku biasae sembahyang awal waktu dan itu dia lakukan rutin, tidak pernah berubah, maka perlu dia itu dengan zuhud ini. Kalau dia itu pingin misalkan melaksanakan istiqomah membaca Al-Quran dalam satu hari menghabiskan 5 juz, sholat sunnahnya, duhanya setiap hari dia lakukan, tahajudnya dia setiap hari lakukan, pokoknya pendek ibadah-ibadah banyak macamnya dia lakukan, dan saged lurus dan istiqomah beraturan, maka diperlukan zuhud seperti ini. Maka diperlukan seperti zuhud atau tidak menggemari dunia. Kenapa kok demikian? Karena yang kemarin dijelaskan, tubuh kita itu satu, badan kita itu satu, hati kita juga satu. Badan yang kita ajak bekerja mencari dunia tadi pagi itu adalah badan yang kita ajak sekarang ngaji. Badan yang tadi pagi sedang ada di kantor, sekarang sudah kita ajak ngaji di sini. Karena apa? Badan kita cuma satu. Begitu badan kita cenderung pada satu sisi, maka badan kita akan berpaling dari sisi yang lain. Begitu badan kita menghadap ke kiblat, tentunya kita tidak bisa bersamaan dengan itu menghadap ke kebalikan dari kiblat. Begitu badan kita sibuk dengan dunia, maka niscaya pada saat itu kita tidak bisa fokus dengan ibadah. Kurang lebih demikian. Makanya zuhud itu diperlukan. Itu zahirnya. Di samping itu zuhud diperlukan karena hati seseorang ketika gemar dunia, maka hatiku selalu repot dengan dunia dan lupa dengan ibadah, lupa dengan akhirat. Jadi intinya zahirnya sibuk dengan dunia, batinnya juga sibuk memikirkan, merencanakan hal-hal dunia. Nah, ini akibatnya otomatis ibadah kita menjadi kendor. Sing asale aktif ibadahnya duha pancet, gara-gara mari kesel akhirnya prei gak iso pancet. Sing asale biasa tahajud malam aktif,
gara-gara kesel siangnya dibuat mencari dunia, akhirnya begini tadi keselen keturun, akhirnya buatan sakit aktif. Nah, berarti bisa disimpulkan, pulau tadi jangan sampai salah paham. Kita mengalir saja mengaji ini. Jadi maksudnya di sini yang dikehendaki itu adalah ibadah yang murni, ibadah yang banyak, yang beraturan. Kalau itu yang dikehendaki, ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya, maka tidak bisa dikumpulkan dengan dunia. Tetapi kalau yang dikehendaki cuma sekedar, ya, misalkan sembahyang 5 waktu, atau tidak memperhatikan waktunya di awal waktu, atau ngaji beberapa ayat ngoten mawon, tapi mboten perlu sampai 5 juz istiqomah, cuman sekedar ngaji seminggu 3 kali ngoten mawon misalkan. Kalau begitu maka bisa kita laksanakan berbarengan dengan dunia. Tadi yang dikehendaki di sini, kalau kita ingin fokus dengan ibadah murni semurni-murninya dengan sesungguhnya, maka harus dengan menjauhkan hati kita dari urusan dunia, baik zahir dan batin. Nah, muka-muka bisa difahami. Itu alasan yang pertama, yaitu tujuan kita berzuhud agar ibadah kita menjadi banyak macamnya. Ya, coba kita bayangkan kalau kita kerja itu ibadah, mencari dunia itu ibadah selama dibutuhkan. Nah, ngerti nggih? Dimulai dari jam 7 sampai jam 6 sore. Ya. Di saat jam 7 sampai jam 6 sore kita tidak bisa melakukan macam-macamnya ibadah. Berapa macam ibadah yang kita tinggalkan saat itu? Coba dipikirkan dulu. Ya. Kita sudah fokus dengan satu macam saja berupa niku wae. Nggih. Engko selanjutnya pulang dari mencari harta, mencari dunia, nggih, malamnya wis kesel. Ya. Akhirnya keturun tidak bisa melakukan mujahadah. Sing asale pengin aktif mujahadah mboten saged. Nggih napa mboten? Nah, kadang-kadang umpama tanya pisan iku wae kanggo supaya ngelembur. Masih berpikir dengan dunia, sibuk dengan dunia. Berarti secara otomatis orang itu kalau pingin supaya ibadahnya itu sungguh-sungguh dia peroleh dan banyak macamnya dan beraturan, sakit istiqomah, maka zuhud itu wajib kita lakukan. Ya, wajib kita laksanakan. Itu alasannya. Wasani lan utawi kang kaping pindho ya fahadi gitu ya. Fahadi maka jumlah ini adalah jumlah yang sempurna. Wasani lan utawi kang kaping pindho minal amraini saking perkara loro iku annahu setuhune zuhud iku yuksiru ngakehaken apa sih kimata amalika ing aji kertone amal sira wa yu'azzimu lan ngegungaken apa kullun qadrahu ing pangkate amal wa syarafahu lan mulyane amal. Terus alasan yang kedua, mengapa kita harus berzuhud? Apa sing kok wajib zuhud? Alasan ingkang kedua, ya, annahu yuksiru qimata amalika, karena zuhud itu menjadikan amal kita semakin berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zuhud itu menjadikan amal kita menjadi lebih banyak harganya. Yuksiru qimata amalika di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zuhud menjadikan amal kita itu kemuliaannya menjadi tambah, ya, sehingga amal itu kalau dilakukan oleh orang zuhud walaupun hanya sekedar dilihat sebelah mata oleh orang awam, tapi kalau itu timbul dari orang zuhud maka hal itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai-sampai kalau misalkan ada 2 orang melakukan sholat 2 rakaat, di mana 2 orang ini yang satu zuhud, yang satu tidak zuhud, maka hitungan ukuran daripada amal 2 orang ini bainas sama'i wal ardh, di antara langit dan bumi. Nek wong niku mang zuhud dibanding karo sing boten zuhud, melakukan 2 rakaat itu nilai di sisi Allah adalah napa? Bainas sama'i wal ardh, di antara langit dan bumi. Napa kok boten? Sebab orang yang zuhud itu diberi karunia oleh Allah hatinya khusyuk.
hatinya itu sakit khusyuk. Dan inilah yang menyebabkan amal seseorang itu menjadi bernilai lantaran kekhusyukannya. Karena apa? Hatinya sudah terbebas dari dunia, tidak terikat dari dengan dunia, tidak gemar dengan dunia. Bayangkan kalau orang itu gemar dunia, sembahyangnya menghadap dunia, sembahyangnya pun 2 rakaatnya pun yang dipikir adalah hal-hal dunia. Beda dengan orang yang khusyuk, orang yang zuhud sehingga dianugerahi oleh Allah hatinya khusyuk, sehingga sembahyang ini mau sangat bernilai di sisi Allah. Karena apa? Sholatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyebabkan perbedaan daripada orang yang zuhud dan tidak zuhud, sehingga amalnya sedikit tapi bernilai besar. Tetapi kalau yang tidak zuhud, beribu-ribu amal yang dia lakukan tetapi pahalanya cuman sedikit. Ini senada dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nopo dawuhe? Falakot kola, mongko demi nyektine teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rakaatane utawi 2 rakaat bin rajulin saking wong lanang alimin kang alim zahidin tur kang zuhud apa qalbuhu atine rajul iku khairun luwih bagus wa ahabbu lan luwih den demeni ilallahi mungguhi Allah jalla jalalu min ibadatil muta'abbidina tenimbang saking ibadahe pira-pira wong kang ibadah kabeh ila akhirit tahri tumeka maring akhire mangsa abadan sarmata ing dalam sak lawas-lawase. Ngoten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh 2 rakaat, 2 rakaat, rakaatani min rajulin alimin zaidin, 2 rakaat yang keluar yang dilakukan dari orang laki-laki yang berilmu dan zuhud hatinya, yang hatinya zuhud, khairun wa ahabbu ilayya ilallah, itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Jalla Jalaluhu min ibadatil muta'abbidina tenimbang daripada ibadahnya orang-orang yang ahli ibadah tidak dengan hati yang zuhud, dengan hati yang zuhud ila akhirit dahri, yang dia laksanakan ibadahnya itu hingga selama-lamanya sepanjang masa. Bandingkan, coba bayangkan, dilakukan ibadah itu sepanjang masa sekalipun gak ono sebandingnya, tidak bisa dibandingkan ukurannya dengan besarnya pahala cuman 2 rakaatnya orang alim yang zuhud hatinya. Di samping alim juga zuhud hatinya. Itulah pentingnya zuhud, karena supaya alasan yang kedua, amal ibadah kita akan besar nilainya, besar pahalanya, besar ganjarannya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saged diterami nggih? Ngoten. Ya Allah, fa iza kanat mongko tetkalane ana apa al ibadatu ibadah iku tasyrufu mulya wa taksurulan akeh bida iku tasyrufu mulya apa ibadah wa taksurulan akeh apa ibadah bidzalika kelawan sebab mengkono zuhud. Fahaqqa mongko tetep mongko wajib, fahaqqa mongko wajib liman ketuwene wong talaba kang nuntut sapa man al ibadata ing ibadah. Apa sing wajib? Apa ayyazada yen zuhud sapa man fit dunya ing dalam dunya wa yatajarrada lan nyepi sapa man anha saking dunya. Ngoten nggih. Kalau memang ibadah itu bisa lebih mulia, bisa lebih banyak ya pahalanya, nilainya di sisi Allah sebab adanya zuhud, maka sudah barang tentu wajib bagi orang yang menghendaki ibadah itu adalah harus melakukan zuhud dunia ini dan mengosongkan hatinya dari dunia. Nggih, makanya wong biyen niku mencari-cari orang-orang yang hatinya itu tidak bergantung dengan dunia. Kalau panjenengan melihat seorang hamba, ono kiai, ono ulama, kok dilihat orang itu adalah atau seseorang yang dilihat orang itu tidak bergantung dunia, ya?
ya, tidak terpengaruh dengan dunia, mongko ide ono ulama-ulama orang-orang yang soleh seperti ini. Idza ra'aitumul abda qad utiya sumtan wa zuhdan fid dunya. Jika kamu melihat seorang hamba di mana hamba niki mang diparingi kali Gusti Allah sifat meneng, ya, wa zuhdan fid dunya, hatinya zuhud pada dunia, faqtarabu minhu fa innahu yulqa al hikmah, maka dekatilah orang-orang ini, karena orang-orang seperti ini dilimpahi oleh Allah dengan hikmah. Soporo kalau kali panjenengan oleh barokah, oleh hikmah ulama-ulama, orang-orang yang soleh seperti ini, yang penuh dengan hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Gusti Allah dawuh, barang siapa yang diberikan hikmah di dalam hatinya, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia itu telah diberikan kebaikan yang amat banyak, kebaikan yang sangat melimpah. Makanya kula kali panjenengan mendekatilah pada orang-orang baik yang seperti ini. Ada yang mengatakan man zahida fit dunya arba'ina, barang siapa yang mau zuhud pada dunia selama 40 hari saja, arba'ina yauman, artinya tidak ada gemar dunia, tidak bergantung dunia, selama 40 hari saja, ajrallahu ya nabi al-hikmah fi qalbi, maka Allah akan mengalirkan sumber-sumber hikmah di dalam hatinya, maka dia akan menemukan ilmu-ilmu yang sebelumnya dia tidak pelajari, pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya dia belum sadari. Allah tetapi memberikan anugerah sumber hikmah yang banyak di dalam hatinya. Karena apa? Karena hatinya kosong dengan dunia. Ngaten nggih? Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira, fama makna zuhdi fit dunya, fama mongko iku apa makna zuhdi utawi maknane zuhud fit dunya ing dalam dunya, wa malan iku apa hakikatu zalika utawi hakikate mengkono-mengkono zuhud dunya. Nek panjenengan tanglet napa sing maknane zuhud iku, apa arti daripada zuhud dan apa sesungguhnya zuhud itu, ya. Kalau Anda niku bertanya apa makna zuhud dan apa sejatinya zuhud itu, maka Imam Al-Ghazali menjawab, fa'lam mongko ngerti ya sira anna zuhda ing temen setune zuhud inda ulama ina ing dalem mungguhe pira-pira ulama kita, ing dalem mungguhe ulama kita rahimahumullahu iku zuhdani ana loro. Terus Imam Al-Ghazali, ya, apa sih maknanya zuhud, apa sejatinya zuhud? Terus Imam Al-Ghazali, fa'lam mongko ngerti ya, ketahuilah sesungguhnya zuhud itu menurut para ulama rahimahullah ada dua macam. Zuhud itu ada dua macam. Pertama, zuhdun nyatane zuhud makdurun kang den kuasani lil abdi kaduweni kawula. Pertama adalah zuhud makdur lil abdi, yaitu zuhud yang mampu dan bisa dilaksanakan oleh kita. Zuhud yang mampu dan kuasa dan bisa dilakukan oleh kita semua ini, oleh seorang hamba. Jadi pertama-tama memang kesulitan, memang berat, tetapi selanjutnya akan bisa lancar-lancar begitu saja. Tetapi memang itu sulit. Wazudun ghairu makdur, dan zuhud yang kedua wazudun lan zuhud ghairu makdurin kang ora dan kuasani. Ya, zuhud yang kedua adalah zuhud yang tidak mampu, tidak bisa dikuasai, tidak bisa dilakukan oleh kita. Ini zuhud yang kedua. Jadi zuhud itu enten kali. Yang pertama zuhud yang tidak mampu dilakukan oleh kita, dan yang kedua adalah zuhud yang tidak mampu dilakukan oleh kita, oleh seorang. Ada yang mengatakan bahwa selain keterangan ini tadi, zuhud yang mampu dilakukan oleh seorang hamba, lalu yang kedua zuhud yang tidak mampu. Ini maksudnya zuhud yang pertama adalah muqaddimahnya, lalu zuhud yang kedua itu zuhud yang sebetulnya. Ya, berarti maksudnya yang apa? Zuhud yang kedua itu akan kita capai, tidak bisa kita lakukan sebelum kita melakukan dulu atau melalui dulu tahapan yang pertama, yaitu zuhud yang bisa kita lakukan. Dengan melatih hati kita, melatih kebiasaan kita dengan berzuhud,
yaitu melaksanakan zuhud yang mampu kita lakukan yang pertama, maka Allah akan memberi karunia kepada kita zuhud yang kedua. Gini ku zuhud yang sejatinya. Ngaten terus Imam Al-Ghazali. Falladzi mongko utawi perkara utawa zuhud wa kang utawi alladzi iku makdurun kang den kuasani iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara tarku tolabil mafkudi nyatane ninggal mupri perkara kang ora ana minat dunya saking dunya wa tafriqul majmu'i lan bagi-bagi perkara kang den kumpulake minha saking dunya wa tarku iradatiha lan ninggal ngarepaken dunya wa ikhtiyariha lan milih dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan kali Imam Al-Ghazali bahwa zuhud enten pinten? Enten kali. Yang pertama zuhud yang bisa kita lakukan, ya. Yang kedua zuhud yang tidak bisa kita lakukan. Dan zuhud yang tidak bisa dilakukan ini bisa kita capai, ya, tidak akan bisa kita capai sebelum kita melakukan zuhud yang pertama dulu. Kalau bisa dikatakan zuhud yang pertama itu adalah muqaddimahnya, pendahuluan zuhud. Setelah kita melaksanakan, berarti zuhud itu perlu muqaddimah dulu, pendahuluan dulu. Setelah melaksanakan pendahuluan, maka kita akan berhasil mendapat zuhud yang sejatinya. Itu maksudnya. Nah, zuhud pendahuluan zuhud itu apa? Pendahuluannya zuhud itu ada tiga. Nah, zuhud yang mampu kita lakukan maksudnya itu ada di tiga. Pertama, tarku tolabil mafkudi minat dunya, meninggalkan mencari apa yang tidak ada pada diri kita dari urusan dunia. Selama kita sudah cukup hajat kita, selama hal kita itu sudah cukup, maka tidak ada rasa hati mencari sesuatu yang tidak ada di dalam hati kita. Itu artinya zuhud yang pertama. Oke? Kalau misalkan sesuatu itu masih dalam kadar hajat kita, masih dalam kadar kebutuhan kita, maka tidak masuk dalam bab zuhud ini. Dan itu boleh kita cari. Sakit diterami kira-kira? Tetapi kalau sesuatu itu sudah melebihi dari kadar kebutuhan kita, maka inilah kita harus melatih menghindari dari menuntut atau mencari sesuatu yang tidak ada pada diri kita dari urusan dunia. Ya. Itu pertama, latihannya seperti itu. Muqaddimahnya zuhud. Ngaten nggih? Wa tafriqul majmu'i minha. Lalu yang kedua, yang zuhud, yang muqaddimahnya zuhud atau zuhud yang mampu kita lakukan inggih menika tafriqul majmu' minha, membagi-bagikan dunia yang sudah kumpul, sudah berhasil kita peroleh, membagi-bagian harta yang sudah berhasil kita peroleh kepada orang lain. Iki latihannya zuhud. Membagi-bagikan harta yang sudah kita kumpulkan, berhasil kita lumpuhkan di luar kadar hajat kita, ini loh latihan daripada zuhud. Muqaddimahnya zuhud. Tadi ngelatih hati ini dhisik. Ngoten lho, dilatih hati ini, ketergantungan enggak dengan dunia itu. Sehingga kok sampai ngakibatnya nek umpama dunianya hilang, nangis-nangis enggak kira-kira. Sampai hilang enggak pangeran niku kira-kira sing maha sugih, sing maha memberikan solusi. Seakan-akan Allah tidak ada. Makanya dilatih dengan begini dulu. Ketika kita sudah mendapatkan, berhasil mengumpulkan hak milik kita, dunia yang dimana itu di luar hajat kita, dibagi-bagikan, ini latihan muqaddimah zuhud. Lalu yang ketiga, dan ini dari Imam Ghazali sesuatu yang mampu kita lakukan, bisa kita lakukan. Ngerti lho nggih? Wa tarku iradatiha wa ikhtiyariha. Yang ketiga adalah tidak memiliki keinginan terhadap dunia sehingga meninggalkan akhirat. Gak lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Contoh, ada seseorang mendapatkan tawaran pekerjaan di mana pekerjaan itu untungnya sangat besar, ya, untungnya sangat bagus sekali dan halal. Wes enak toh? Baik sekali. Terus sama berpikiran, kalau saya ambil pekerjaan ini, otomatis saya akan meninggalkan rutinitas ibadah saya. Aku nggak bisa rutin ngaji. Aku nggak bisa wiridan selama ini aku lakukan. Aku selama ini bisa duha. Aku selama ini bisa tahajud. Lalu kalau saya ambil pekerjaan ini dan mengorbankan yang lebih penting yang selama ini sudah saya aktif saya lakukan, bagaimana coba?
Nah, ini kalau menerapkan dengan zuhud seperti ini, tarku iradati waqtiyah, lebih memilih mementingkan akhirat daripada dunia, tidak memilih dunia mengalahkan akhirat, maka tentunya nek wong niki zuhud lebih memilih mempertahankan yang selama ini sudah ada, disyukuri dan disabari, tidak ambisi, tidak gemar, tidak bergantung dengan dunia yang akibatnya nanti justru mengakibatkan ibadahnya gak beraturan, tidak aktif, gitu, dan lain sebagainya. Maka zuhud itu sebetulnya bisa diterapkan setiap kalangan. Jadi menteri bisa dengan menteri yang zuhud, jadi presiden bisa dengan presiden yang zuhud, jadi pegawai yang zuhud. Maka niscaya dengan pegawai, menteri dan lain sebagainya yang zuhud, selamat dari korupsi, selamat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya selalu tenang karena dia merasa memiliki Allah yang Maha Kuasa. Ketika dia mendapatkan masalah, dia mengatakan, sebesar apapun masalahku ini, aku memiliki Allah yang Maha Besar. Apapun yang aku alami saat ini, aku mempunyai Allah yang memiliki solusi yang terbaik. Itu yang harus kita tancapkan di dalam hati. Makanya ono dawuh, letakkan dunia di tanganmu, jangan kau masukkan di dalam hatimu, sehingga membuat ricuhnya hati kula kali panjenengan, sibuk dengan dunia siang dan malam, sehingga kita tidak fokus dengan ibadah. Sakit diterami kira-kira? Makanya mulai saat ini mudah-mudahan kita bisa belajar dari ini. Ngoten nggih? Ya Allah, wa ammaz zuhdu allati huwa ghairu makturin bil abdi. Ini insyaallah pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pengajian ini membawa tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Semangat nggih. Dan saya mau dikoreksi apabila ada kesalahan, ada kekurangan bacaan saya, keterangan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon sangat dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.